pesanku bagi anak-anak muda yang sekarang, janganlah malu bertani. Karena pertanian itu semua pertanian itu dia memang bagus potensinya. Mau dari padi, dari jagung, dari pepaya, entah dari apa, semua itu bagus. Karena di situ udah disokong dengan Bung Karno waktu dulu. Petani itu apalah artinya? Arti dari petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Itu arti dari petani. Perkenalkan Pak, nama saya Slamet dari Desa Merangkai, Abling 7, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Di sini saya mau menerangkan gimana caranya budidaya semangka di lahan tidur atau di lahan tumpang sari. Proses tahapan pertama Pak, kita harus mengolah lahan terlebih dahulu. Dari penggemburan tanah atau pembajaan itu minimal 2 kali. Dari pertama kita bajak, terus serak pupuk kandang, serak dolomit, baru kita aduk lagi, baru pupuk dasar. Setelah itu baru bisa kita tutup mulsa. Di situ terus kita biarkan itu nyampe selama 1 minggu biar tanahnya matang dulu. Setelah itu baru bisa ditanami. Nah, terus semaian yang kita semai itu sebaiknya kita semai setelah semua mulsa udah ketutup. Karena di situ pekerjaan kita nggak buru-buru. Kalau kita mengambil santai, kalau kita ngerjain target lah, itu terserah bapak-bapak semuanya lah. Dari tanam nyampe panen itu Pak, usia semangka ini cuma 57 dari hari setelah tanam. Nah, di usia 30 kita wajib penyerbuan. Karena di penyerbuan itulah yang menentukan hasilnya petani di situ. Tekniknya penyerbuan kita harus pakai bunga jantan. Bunga jantannya yaitu inul. Inul itu yang untuk menyerbuk pentil bakal buah yang di buah non biji ini. Ini aku bibit ambil dari panah merah. Nah, di situ karena ada kelebihannya dari panah merah kan, biarpun dia keriting daunnya, buah tetap aja kuat ngangkat. Varietasnya aku ambil varietas Amara. Ya, kalau kendala semangka aku rasa rata-rata pun semua sama aja kendala di budidaya semangka ya. Karena di situ budidaya semangka itu penyakitnya cuman ada 2 yang bikin fatal petani, dari hama trip sama bercak. Kalau kita dari bercak, istilah bercak itu jamur. Jamur itu memang kadang ada yang mudah dikendalikan, ada yang susah. Kalau kita kenanya di waktu habis pemangkasan, kurasa masih bisa dikendalikan. Yang susah itu di waktu kita mau mengawinkan, di posisi kita ngawinkan, itu nggak bisa terkendali lagi. Karena kita nggak bisa nunggu lama-lama dari proses perkawinannya itu. Kalau segi penyakit, segi hamanya yaitu adalah dia kutu kebul sama trip. Kalau kutu kebul sama trip ya masih gampang lah, masih bisa lah ditanggulangi. Tapi ya ada 1-2 yang masih ketinggal karena dia itu posisinya kalau kutu kebul dia hinggap ngisep klorofilnya itu, terus dia itu meninggalkan sebuah virus. Nah, virus itu nanti sama trip pun dia tumbuh lagi. Nah, disitulah susahnya kalau kena hama. Ya, kita melakukan penyemprotan. Kalau dia nggak mampu disemprot sore, ya kita semprot pagi. Rollingannya cuma begitu. Kalau dua kali semprotan kita sore, 1 kali semprotan kita pagi. Nanti kita balik 2 kali semprotan pagi,
1 semprotan sore. Tuh. Kalau pemupukan semangka ini aku melakukan pemupukannya melalui kocor, semua pakai kocor. Yang aku pakai itu pupuk loyeng, dari produk loyeng, mau KCL pun loyeng, mau 16-16 pun dari loyeng. Semuanya aku pakai loyeng. Karena ini harga pupuk lagi mahal, lagi naik daun ya kan harga pupuk, makanya aku bela-belain di sini karena kita menghemat pupuk, ku kocor satu-satu untuk menghemat pupuk. Kalau kita pakai pupuk tugal, itu habisnya banyak. Tanaman 3000 kita minimal menghabiskan sekali tebar kita sekitar 200 kilo. Tapi kalau kita kocor, kita makainya sekitar 50 kilo. Paling banyak itu 70 kilo. Ya, kalau untuk pesan-pesan kita, satu untuk para petani, ya itulah di waktu harga pupuk melambung tinggi kayak gini, kita harus bisa berhemat. Satu. Nah, yang kedua pesan untuk untuk pupuk, kalau bisa harga pupuknya itu untuk pemerintah ini kalau bisa harga pupuk itu stabilkan kembali, karena banyak kali petani yang jerit karena harga pupuk tinggi, apalagi di waktu panen gagal. Jangan-jangan balikkan modal, untuk apa aja sudah susah, apalagi mengembalikan modalnya, karena di situ kita nggak ada keuntungan. Kalau tanaman kita besarnya, tumbuhnya itu dari pupuk, kalau harga pupuk mahal, otomatis mau nggak mau makanannya kan kita kurangi. Disitulah kenanya, karena kita udah nggak kejangkau lagi harga pupuknya. Kalau sekarang ini Pak, harga lagi melambung, harga lagi kalau nggak salah ini ya kan, sekarang ini 5.200 harganya per kilonya. Bagi untuk para petani yang muda-muda, bagi anak muda lah, lebih baik kita masuk ke pertanian, karena potensi pertanian itu, kesuksesannya itu kalau aku rasa memang lebih luas. Kalau di pertanian kita nggak punya lahan, kita bisa numpang. Kalau kita di situ udah punya modal, kita udah tinggal duduk, kita bisa ngerjakan orang, kita bisa ngangkat tenaga kerja yang nganggur. Itu pesanku bagi anak-anak muda yang sekarang, janganlah malu bertani. Karena pertanian itu semua pertanian itu dia memang bagus potensinya, mau dari padi, dari jagung, dari pepaya, entah dari apa, semua itu bagus. Karena di situ udah disokong dengan Bung Karno waktu dulu. Petani itu apalah arti dari petani itu? Penyangga tatanan negara Indonesia. Itu arti dari petani. Kalau pengen tahu semuanya anak-anak muda sekarang, itulah pesanku.